Patut kami bersyukur kepada-Mu. Kami dipersatukan dalam persekutuan hari ini, sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, tetapi kami dipersatukan secara rohani. Sungguh, kami mau memperbaharui diri kami seturut kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus tuntun kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita akan masuki renungan malam yang keempat dalam rangka perayaan Hari Pentakosta. Adapun pembacaan Alkitab akan saya ambilkan dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian bacaan firman Tuhan yang diambilkan dari Filipi 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seberapa seringkah kita berdoa? Kapan waktu yang kita pilih untuk berdoa? Lalu apa yang kita utarakan kepada Tuhan di dalam doa kita? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, mengingat kita sering kali berdoa saat keadaan kepepet. Akibatnya, doa berisi permintaan dan keluhan tentang kesulitan diri kita. Hari ini kita merenungkan bagian surat Paulus yang dituliskannya ketika ia berada di dalam penjara. Di dalam penjara dan di dalam keadaan sakit pada masa terakhir hidupnya. Kira-kira
apa yang bisa dilakukan Paulus? Apakah ia meratapi mengenai nasibnya? Ternyata Paulus berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang kecil, yang mudah sekali dilakukan. Namun jika kita melihat ke dalam diri kita sendiri, seberapa seringkah kita mendoakan orang lain? Jika kita berada dalam situasi menderita dan di penjara seperti Paulus, apakah kita mendoakan orang lain? Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang doa, mungkin tidak sedikit orang merasa bahwa berdoa bagi orang lain merupakan hal sepele. Mungkin berdoa dan mendengar tentang orang lain seperti yang disampaikan dalam doa syafaat di gereja, berdoa bisa jadi bukan sebuah karya. Apalagi yang bisa kita banggakan, mengingat tidak banyak jerih yang dilakukan. Oleh karenanya, pekerjaan seperti ini cenderung dianggap belum menghadirkan karya atau menyalurkan berkat. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan, saya bisanya cuma berdoa. Padahal kalau dipikir-pikir, berdoa dan mendoakan orang lain bukan hal yang mudah. Setidaknya kita perlu mencari kosakata yang tepat supaya bisa membangun semangat orang yang kita doakan. Pendapat Pendeta Andar Ismail, yaitu seorang pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologia Jakarta, sering kali mengingatkan kepada mahasiswanya, tulislah kalimat doa kalian sebelum didoakan di depan umat. Sekali lagi Pendeta Andar Ismail mengingatkan kepada mahasiswanya, tulislah kalimat doa kalian sebelum didoakan di depan umat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam perikop ini diceritakan Paulus mengingat sahabat-sahabatnya dan juga mendoakan mereka. Ini bukan sekedar hanya iseng-iseng belaka, karena Paulus banyak waktu. Paulus memikirkan apa yang dilalui orang-orang terkasihnya yang menghadapi tantangan dan kesulitan mengabarkan Injil. Coba kita renungkan, seberapa sering kita memikirkan orang lain? Apakah kita sungguh-sungguh mau ikut memikirkan kehidupannya atau pekerjaannya, bahkan kesulitannya dan juga tantangan hidupnya? Lalu, apakah kita punya kerinduan untuk membuatnya berhasil melewati semua
tantangan hidup ini, berdoa merupakan salah satu karya roh yang bisa kita teladani di dalam hidup. Melalui karya Roh Kudus, kita didorong oleh suatu kerinduan melihat orang lain mengalami kebaikan di dalam hidup. Salah satu tuturan Bunda Teresa yang terkenal adalah "There are no good thing, only small thing with great love." Kalau dialih bahasakan, kira-kira artinya seperti ini: tidak ada hal besar yang hanyalah merupakan perkara kecil yang dijiwai oleh kasih yang besar. Itulah ketika kita berdoa dengan penuh kesungguhan, ketika kita berdoa dengan hati yang mengasihi orang yang kita doakan, dalam ketulusan dan kesungguhan, dampaknya luar biasa. Dampaknya begitu besar. Maka untuk itu, teruslah mendoakan sesama kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk menutup renungan malam pada hari ini, marilah kita datang ke hadirat-Nya yang kudus di dalam doa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah senantiasa memberkati dalam kehidupan kami. Allah senantiasa memberikan kelimpahan, penyertaan, dan kuasa yang terus-menerus ada di dalam diri kami, dan itu kami rasakan. Di kesempatan yang berbahagia di malam hari ini, kami serahkan kehidupan kami, Tuhan, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami boleh berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen kepunyaan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kelimpahan di dalam kehidupannya, dan kasih setia Tuhan senantiasa mengalir terus-menerus dalam kehidupan orang-orang kepunyaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang menderita sakit. Kami tahu bahasanya Engkau adalah tabib yang teragung, maka Engkau Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan, memulihkan akan segala sakit penyakitnya, dan orang-orang yang menderita sakit akan dipulihkan akan kesehatannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mengalami lemah akan imannya. Kiranya Tuhan beri kekuatan di dalam kehidupannya. Biarlah anak-anak Tuhan senantiasa boleh merasakan kekuatan karena kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan di dalam dirinya, sehingga imannya menjadi kuat. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang terbeban dalam kehidupannya, beban dalam segala apa yang ada dan dirasakannya. Tuhan senantiasa memberikan keringanan, memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan
yang pada saat ini sedang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya. Kami tahu Tuhan senantiasa memberikan solusi yang terbaik sehingga anak-anak Tuhan senantiasa dapat menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami anak-anak-Mu hendak beristirahat di malam hari ini. Tuhan kiranya sertai kuasai kami, biarlah kami boleh tidur di malam hari ini dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus. Dan esok pagi kami boleh bangun, boleh beraktivitas bagaimana mestinya. Terima kasih akan kasih setia Tuhan, dan kami tahu Allah senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Ampunkan Bapa akan segala dosa yang ada dalam diri kami. Terpujilah Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.